monggo kita awali istighosah kita dengan bertawasul. Mudah-mudahan melalui tawasul hajat Ibu Tuti dan juga Ibu Ita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya umumnya kita semua yang hadir di aula Sa'adah pada siang hari ini. Mugi-mugi hajatullah hajat panjenengan mugi dipun ijabah lan dipun ridani kali Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ila hadratin sayyidina Abdul Sayyidina Rasulullah ila hadratin sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wassallallahu ila hadratin sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ila hadratin sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Wassallallahu ila hadratin sayyidina Hasan wa sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Wassallallahu ila hadratin sayyidina Hamzah radhiyallahu min usulihim wa furu'ihim ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلنا إلى حضرة الجل وصلنا إلى حضرة السلطان العلي سيد محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره إلى حضرة سرة النبي الزان سي عبد السلام شيخ بن شيخ dari malam Barat. وصلنا إلى حضرة الشيخ صوفي الجنيد البغدادي. وصلنا إلى حضرة جميع أئمة المجتهدين. وصلنا إلى حضرة جميع أولياء الله في ساق إندونيسيا. وصلنا إلى حضرة جميع أولياء الله من كتب سبعة. وصلنا إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا وجميع تلاميذنا وجميع من له حق علينا ونخوص وخوص الحضر سلسلة طريقة سادلية وقادر وصدنية. وثم إلى حضرة سيد الحسن السادلي شيخ إمام له عبد الصدني من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wasuma ila hadrati ruhi wa jasadi ibu istri Ibu Itah Marcita dan beserta suami. Wasuma ila hadrati rumah yang baru jadi mungkin jadi rumah yang baik di jannati. Ila hadrati ruhi wa jasadi Ahmad Maulana. Ila hadrati ibu ruhi jadi Ibu Fatimah dan Bapak Saidi. Ila hadrati Ibu Supinah wa hadrati Ibu Tuti sekeluarga, Ibu Tuti sekeluarga. Ila hadrati Ahmad Zainul
Arifin ila hadrati Desi Maria Fatmawati Setianingrum ila hadrati Idah Dwi Rahmawati lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah alhamdulillah kubur muslimat al-ahya'i Muhammad, khususan jami'al kubur keluarga Sa'adah, khususan jami'al kubur semua yang hadir di aula Sa'adah, khususan kubur Sopir Haja, Bapak Sijab bin Wasi'ah, Bapak Salami binti Haji Rawi, Bapak Salami binti Haji Rawi, Bapak Solahuddin bin Kasan, Ibu Siti Jenab binti Kasan, Ibu Salamah binti Hasan, Ahmad Yani bin Hasan, Kamir bin Hasan, Muslihat binti Ramin, Sutari bin Hati. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrim ajrahum wa la tamkin adadahum waghfir lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasmaila hadrati rohi wadisati Ibu Ita Masita, Ibu Tuti, wasmaila hadrati rohi wadisati sebagai jamaah Sa'adah, khususnya umumnya yang hadir di aula Sa'adah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, mudah-mudahan antara kaparingan kesehatan, keselamatan, kawilujungan, agar perusahaan yang berdamel di Formosa, boten manggih sakit, boten karena nopo, satu tawaksul, liparan keluarga, gendong ilmu, gendong rezeki yang kata yang barokah, manfaat dunia akhirat. Ila hadrati walidayna warham bima kama rabbayana shighara. Ila hadrati abina adam wa ummina Hawa wa jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa musannifil arifin wa jami'il walikatil muqarrabin. Sumailah Nabiul Khadir wa Ilyas wa Dawud Nabi Sulaiman alaihi wassalam min usulihim wa furuhihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yo. Pukul jam 2:30 mulai dapat rumput. Apa yang hijau? Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Astaghfirullah rabbal barayat. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni
محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك
ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم 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 يا فتاح يا عليم 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 يا الله يا قدير 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 يا منان يا حنان يا رحمن يا رحيم يا منان يا حنان يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا حنان يا رحمن يا رحيم يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا لطيف 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 نوينا ذكرا قربا إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafiru mazidah ya rabbana lakal hamdu amma yanbaghi li jalali wajhikal karim fa'adhim sultanik Allahumma salli wa sallim tunjina biya min jami'il ahwali wal afat hafsilana biya jami'al hajat wa tutahhiruna biya min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biya ilaika wa tuballighuna biya al-ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati Allahumma nas'aluka al-khairat kullah ya Allah wa na'udzubika min syarri kulli ya al-amru kullu bi hawaijana ya Allah al-jabi hawaijana ya Allah anda bi hawaijana kita anda bi hawaijana jadi wa tashabi darajat wa tashabi mardana wa tutarjabi kemana
به همومنا وتنجنا به حزننا وتسلم بأعداءنا وتؤمر بلدنا الإسلام نعمة وترزقنا به حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك Fatihah kagem Ibu Zumaroh yang haul yang keempat pada hari ini nggih. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Al-ayah amma ba'da. Al-mukarramun al-mukarramat segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina keluarga besar Sa'adah, Ibu Ketua, Wakil Ketua, segenap jajarannya yang sangat kami banggakan perjuangan dan pengorbanannya, santriawan, santriawati Sa'adah, dan juga segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah atau yang berkenan hadir mewakili di aula Sa'adah pada siang hari ini. Mudah-mudahan hadir banyak sedaya pada siang hari ini dalam rangka ngrawuhi dawahipun Saibul Hajjah inggih menika hajatipun Ibu Ithah Marsito dan juga hajatipun Ibu Tutik. Mugi-mugi barokah hadir panjenengan, barokah keikhlasan amin panjenengan,
barokah ikhlas itu wasah panjenengan mugi-mugi saged nerusaken sababiyahipun hajatipun Ibu Itoh dan juga Ibu Tutik senantiasa diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir yang mengaminkan hajat beliau, mugi-mugi hajat kula hajat panjenengan hajat dunya di akhirat mugi-mugi diijabah lan pun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hajatipun Ibu Itoh Mata dan suaminya bernama Ismail Marzuki ya. Semoga keluarganya dari sakinah mawaddah rahmah, dikuatkan iman Islamnya, diberikan kesehatan dan kesabaran dan kelancaran segala usahanya. Semoga sukses dan mendapatkan rezekinya yang barokah dan semoga dipanggil menunaikan ibadah umroh. Amin. Alhamdulillah Ibu Itoh bersyukur pada Allah dalam membangun rumah sudah jadi. Semoga rumahnya menjadi bait di jannati, rumah yang penuh keberkahan. Yang berikutnya minta doa Rahmat Maulana putra Ibu Itoh semoga menjadi anak yang soleh, semoga diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu dan di sekolah dan berbakti kepada orang tua, agama dan bangsa. Amin. Minta doa untuk Ibu Khotimah dan Bapak Sahidi, kedua orang tua dari Ibu Itoh, semoga diberikan kesehatan dan kesabaran, dikuatkan iman Islamnya. Amin. Juga minta doa untuk Ibu Supinah, mertua dari Ibu Itoh, semoga diberikan kesehatan dan kesabaran, dikuatkan iman Islamnya. Amin. Mohon doa dari seluruh keluarga almarhum, dari keluarga Ibu Itoh, ya, semoga diterima wajibnya dan diampuni semua dosa-dosanya ya. Dan yang kedua yaitu hadir dari Ibu Tutik sekeluarga, semoga keluarganya menjadi sakinah mawaddah rahmah, diberikan kelancaran dan bekerja, diberikan kesehatan, keselamatan, kesabaran, diberikan iman dan Islamnya, semoga diberikan kelancaran rencana membangun rumahnya semuanya, dan suaminya semoga cepat sembuh dari sakit seperti sedia kala, dan semoga dipanggil ke Baitullah untuk melakukan haji wal umrah. Amin. Minta doa untuk mila putra Ibu Tutik yang bernama Ahmad Zainul ke 19 tahun ya. Muhammad Zainul Arifin yang ke 0 tahun, semoga bertambah umurnya jadi umur yang barokah, menjadi anak yang soleh, diberikan kesehatan dan kesabaran dan kelancaran dalam menuntut ilmu di sekolah, kuat iman Islamnya, bisa menyayangi kedua orang tuanya, dan semoga juga terkabulkan. Amin. Doa yang kedua milad untuk putri Ibu Tutik yang bernama Desi Maria Fatmawati Sutianingrum di yang ke-20 tahun, semoga bertambah umurnya menjadi barokah, menjadi anak yang solehah, diberikan kesehatan dan kesabaran, dan semoga semester 6 mengambil jurusan psikolog, diberikan kelancaran semuanya dan semoga jualannya terkabul. Amin. Minta doa Muhammad bin Arifin putra Ibu Tutik semoga menjadi anak yang soleh dan diberikan kesehatan dan kesabaran dan kuat iman Islamnya, dan semoga melamar pekerjaan, diberikan kelancaran dan diterima dalam pekerjaannya, diberikan majikan yang baik dan bisa beribadah. Amin. Juga putri Indah Dwi Rahmawati putri Tutik semoga menjadi anak yang solehah, diberikan kesehatan, kesabaran, kuat iman Islamnya, semoga dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan juga minta barokah doa untuk rumahnya Ibu Itoh yang baru, terutama minta muga-muga sing nikal bakali pekarangan sing dipun damel Ibu Itoh dipun paringono keselamatan kawilujengan, diparingono keberkahan anggenipun manggih griya ingkang baru, sehingga terus keluarga ingkang terus griya ingkang baiti jannati, tentunya rumah yang penuh berkah, rumah yang penuh rahmat oleh Allah, sehingga rumah itu sebagai baiti jannati, rumahku adalah surgaku, sehingga semuanya tinggal di rumah itu dengan keadaan senang hati, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekacauan dalam rumah tangga yang menempati sebuah rumah yang dijadikan oleh Allah baiti jannati. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, untuk menjadikan baiti jannati tentunya tidak lepas dari namanya yang bertolabul ilmi. Untuk menjadikan putra-putri kula dan sami jadi putra-putri ingkang soleh dan solihah, tentunya tidak lepas dari namanya ilmu agama. Ilmu agama menjadi ilmu yang paling nomor satu, sehingga di zaman yang semakin modern, di
kita bisa menuntut ilmu dengan keadaan bagaimanapun, dimanapun, walaupun situasi apapun. Kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan jaringan-jaringan yang mengajarkan ilmu agama Allah, yang semuanya akan menambahkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya janganlah beranggapan bahwa ilmu itu kasratul riwayat. Jadi ilmu itu bukanlah orang yang hafal kitab ini, kitab itu. Ilmu itu bukanlah orang yang hafal Quran beserta tafsirnya, bukan. Namanya ilmu bukanlah banyaknya riwayat, tapi ilmu adalah seberapa besar rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi catatan kita. Tidak ada kata tidak untuk kita tidak belajar dalam rangka mendatangkan hati senantiasa ada khasyah minallah ana rasa wedi ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, tentunya kita pun juga harus waspada dalam memilih seorang guru. Karena kita ingin mendapatkan transformasi ilmu yang bisa menjadikan kita takut kepada Allah. Tentunya tidak sembarang guru yang bisa mentransfer ilmu kepada kita sehingga kita bisa takut kepada Allah melalui ilmu yang ditransfer oleh guru-guru yang baik. Maka dari itu zaman ini yang sudah maju, zaman yang sudah modern, kita bisa melihat kajian di YouTube manapun, di channel manapun, di akun manapun, kita bisa mengetahui bagaimana di situ ada ilmu yang begitu luar biasa, dapat kita temukan dimanapun itu jenis ilmu. Tergantung kita nanti bisa tidak memilah dan memilih akun yang bertanggung jawab. Bisa tidak nanti kita memilah dan memilih channel yang benar-benar mampu untuk membawa kita menimba ilmunya menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyaknya ulama di zaman ini ada yang perlu kita antisipasi begitu. Karena dipundawahaken dening Ibnu Simat rahimahullah taala anhu. Dipundawahaken dening Ibnu Simat dawuhipun makaten, kam min muzakirin billahi nasin lillah. Wa kam min mukhawifin billahi jari'in 'alallah. Wa kam min muqarribin ilallah ba'idin minallah. Wa kam min da'in ilallah farin minallah. Wa kam min talin kitaballah munsalikhun dengan ayatillah. Iki sing perlu kula panjenengan sami antisipasi para santri-santri YouTube. Saniki ngati-ngati aja peh sing ngaji kae tapi lihat dulu akun channelnya. Kadang-kadang mereka yang tidak bertanggung jawab mengunggah pidatonya ulama-ulama NU, tapi pemilik channelnya membuat judul yang bersifat adu domba kepada sesama NU, maka hati-hatilah. Ternyata dipundhawaken dening Ibnu Simat rahimahullah model seorang pendakwah, model kiai di zaman Ibnu Simat niku wis diaturaken kamin muzakirin billahi nasin lillah. Pirang-pirang wong sing padha ngejak eling nek gone Allah. Pirang-pirang mubalek sing kepengin mengajak orang diajak untuk zikrullah. Namun beliaunya malah kamin muzakirin billah, malah diikirin nasin lillah, malah lali yang Allah. Pirang-pirang wong sing ngejak hatinya untuk berzikrullah, tapi sing ngajak dhewe malah lali kalih Allah. Nah, maka tidak akan bisa menimbulkan efek apapun ajakan seseorang yang mengajak zikrullah tapi beliaunya sendiri luput dari mengingat Allah. Lepas daripada mengingat Allah, maka tentunya ajakan itu tidak akan pernah berdampak sama sekali. Makanya sulit kita untuk mengambil kemanfaatan sebuah ilmu kecuali kita mengambil orang yang betul-betul ilmunya manfaat. Siapa yang orang yang ilmunya manfaat,
nanti akan kita bahas adalah orang yang ilmunya manfaat itu bagaimana. Ya, nanti akan ada juga bahasan-bahasan tertentu kaitan dengan siapa sih orang yang dikatakan ilmunya manfaat. Tentunya nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Ya. Sabar mawon. Yang kedua kata Ibnu Simak, wa kam min mukhawifin billahi jari'in 'alallah. Banyak orang yang mengajak takut kepada Allah, tapi dia sendiri malah berani terhadap Allah. Jari'in 'alallah. Kam min mukhawifin billah, pirang-pirang wong sing ngejak wedi ning gone Allah. Ittaqullah. Tapi dia muni ittaqullah, tapi beliaunya malah jari'in 'alallah. Justru dia malah kemendel wani ngelanggar aturannya Allah. Mulane hati-hati betul di zaman medsos yang seperti ini, di zaman digital yang seperti ini. Siapapun boleh berkreasi melalui YouTuber masing-masing, bikin konten masing-masing. Sekarang siapapun ada peluang untuk jadi artis, karek jenengan sir gawe apa ndak, terserah jenengan. Dia ada peluang lah dia jadi artis kudu melalui gini-gini. Oh, sekarang ndak. Sekarang Anda bisa menjadi artis dengan membuat film pendek, bisa membuat film-film yang bernuansa agami. Silakan panjenengan bikin konten-konten yang bernuansa agama. Tidak masalah. Artinya peluang untuk jadi artis mudah, peluang jadi mubalek itu mudah, peluang jadi kiai mudah. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiai kapan sampean sondalil bisa pindho meneh teluk kiai. Kapan YouTube-mu kuwi ana sing delok ana wes dadi virale. Sayangnya kita itu kalau buat YouTube tidak ada yang lihat karena kita tidak ada yang terkenal. Tapi alhamdulillah. Ya tapi kita bersyukur untung kita tidak terkenal. Coba kalau kita terkenal. Terus nggak kenalan, coba saja andai saja keluar itu terkenal. Selalu karo wong on air tenan. Tidak ada waktu untuk on air. Mesti kalau meninggalkan. Di untungnya jenengan dongane ala rasa terkenal berita. Pokoknya selamat beda selamat akhirat mana itu ya. Karena di sini banyak orang yang menampilkan diri seolah-olah seorang yang betul-betul mengajak takut pada Allah. Ternyata kamin mukhawifin billahi jari'in 'alallah, tapi justru dia yang berani untuk melanggar aturan Allah. Iki zamanin pun bodoh ngoten iki. Wa kam min muqarribin ilallah. Niki tak waca kitab Imam Ghazali niki. Yang saya baca ini kitab Ihya Ulumuddin juz pertama halaman 63. Sing kula waca niki kitab Imam Ghazali. Zaman Imam Ghazali pun berapa abad yang lalu sudah usum wis ana wong modele kamin mukhawifin billahi tapi jari'in 'alallah. Pirang-pirang wong sing ngejak wedi ning gone Allah tapi dia malah kemendel ning ngersane Allah. Wa kam min muqarribin ilallahi ba'idin minallah. Pirang-pirang wong sing ngejak meparek ning gone Allah, monggo kula sami-sami sareng-sareng ngeparek datang Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ngajak wong liya untuk berdekatan kepada Allah, tapi dia sendiri malah menjauh dari Allah. Ba'idin minallah, dia malah menjauh dari Allah. Kita sebagai seorang penerima ilmu tidak bisa menelusuri sampai sejauh itu. Kecuali Anda menelusuri seorang guru yang sudah jelas-jelas sanadnya. Wong dene ana guru sing wis jelas sanate ngono urung bisa jadikan kepastian. Ya. Seorang guru yang sudah jelas sanadnya ngono urung kena mbok pastekno. Benarkah dia seorang yang benar-benar mentransfer ilmu itu dengan ikhlas yang sehingga transferan ilmu itu akan mantap ning gone ati kula panjenengan? Ini pun juga masih ada permasalahan panjang, perdebatan yang sangat panjang. Walaupun sanadnya jelas, murid iki, guru iki, tapi semua juga belum menjadikan jaminan. Mulane hati-hati dalam untuk menentukan siapa orang yang semestinya kita jadikan seorang guru itu. Wa kam min da'in ilallah. Dari Ibnu Simak sing diaturaken Imam Ghazali niki, kam min da'in ilallah, pirang-pirang wong kang ngajak menuju Allah. Dai ngalor ngidul obah kalungan serban wis diarani dai.
sehingga ten titik diarani dai, iso maca Quran titik celuk ustad, ya. Iso maca Quran titik celuk Gus, iso Quran titik celuk Gus. Padahal kemampuan tentang ilmu agama nol, sehingga orang-orang itu dinamakan, dituakan. Nah, sehingga ketika ditanya sebuah problem kehidupan tentang ilmu fikih, jawabnya ngawut sampai naik dhewe, ora iso jawab barang dijawab niku bahayane umat. Mulane kamin da'in ilallah tapi justru malah farin minallah. Pirang-pirang wong sing mengajak kepada Allah tapi dia sendiri malah lari dari Allah. Lari deh, wong-wong diajak ngepar Gusti Allah tapi dia malah lali dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Ibnu Simak, wa kam min talim kitaballah munsalihun dengan ayatillah. Jadi gitu. Pirang-pirang wong sing ngapal Al-Qur'an, bahkan tafsir Al-Qur'an pun juga hafal, tapi dia sendiri munsalihun dengan ayatillah, dia justru malah keluar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya tipe ulama yang tidak genah sanadnya. Banyaknya tipe ulama yang tidak sokoh manahnya. Yang sehingga tipe-tipe pengajak seperti ini sangat-sangat berbahaya untuk kita semua. Maka dari itu mereka akan bisa menjadi seorang pengajak zikir yang benar. Wong dia ngajak zikir di antara gelem toreko, dia zikir. Wong dia ora gelem zikir arep ngajak toreko kok arep wong dia ora toreko arep ngajak zikir gitu. Tidak ada dalam hatinya pergerakan zikrullah. Gimana? Tidak mungkin dia akan bisa mengajak orang lain zikrullah ketika hatinya sendiri tidak berzikir kepada Allah. Nah, maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, melihat dawuhipun Ibnu Simak niki kula panjenengan sami harus dewasa. Kula dan sami harus dewasa, artinya ilmu bukan kasratur riwayat tadi yang saya sampaikan. Al ilmu laisa bi kasratir riwayat, tapi al ilmu al khasyah. Ilmu itu bukan karena banyaknya orang meriwayatkan kitab, membaca kitab ini, ngaturakan kitab kaya kitab itu sing gede pisan sing diatur kitab minimal kitab fikih, minimal kitab ihya, andalane yang disampaikan. Tapi semua itu bukan jaminan karena al ilmu laisa bi kasratir riwayat. Ngelmu ki ora sebab akeh ceritamu ning gone kitab-kitab sing mbok waca, tapi ilmu yang sebetulnya adalah seberapa tinggi kadar kualitas takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, betapa kita sulitnya untuk apa? Untuk melakukan antisipasi. Kalau melihat Sahal rahimahullah, Sahal niku dawuh ngeten, al ilmu kulluhu dunya. Ngelmu kabeh dunya. Oh, mana lho Bu? Jadi kadang-kadang kita kan punya pemahaman bahwa ilmu agama itu ilmu akhirat, mboten. Ilmu agama pun juga ilmu dunia. Matematika karo ilmu tasrif, ilmu syarat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih itu kabeh ilmu dunya. Menurut Sahal, al ilmu kulluhu ad-dunya. Ilmu dengan keseluruhannya adalah dunia. Ada nih, ngelmu itu dunia, ijek jadi dunia. Ngelmu itu masih berkelas sebagai apa? Sebagai sebuah dunia. Loh, terus bagaimana Pak? Kalau ilmu itu dunia, maka kata Sahal al ilmu kulluhu dunia, ilmu seluruhan dengan keseluruhannya adalah dunia. Wal akhirat utawi akhirat min sangka amal, min sangka ilmu iku al amalu bihi, ngamal kelawan ilmu. Jadi ngelmu kuwi kena mbok arani ilmu akhirat, lek ilmune sampun kalampan. Jangan terkecoh kita. Jadi ana wong wis kapan wis diarani wong alim wis dianggap ngalim tenan, ngalim akhirat sik to. Lek anda mek pinter maca kitab ijek dunya. Ilmu tasawuf tasik diarani ilmu syariat lek arani. Ilmu tasawuf
Kalau belum menjadi ilmu hakikat ketika ilmu tasawuf boten dipun lampahi, tetap diarani ilmu syar'i. Bener bahasane ngomongno hati, kabeh sedarane ilmu syariat. Terus sahel kabeh ngelmu kuwi dunya. Banyak orang yang selamat karena dunia, juga banyak pula orang yang terjerumus ke jurang neraka gara-gara dunia. Mulane sampai santri niku lho ya dunya. Jamaah niku lho ya dunya. Anang wong kok marem diikuti jamaah banyak. Oh, kemaremanmu diikuti dengan banyaknya jamaah akan menghantarkan kamu masuk ke neraka. Banggamu di jamaah akeh. Oh, saya itu kalau ngaji itu pengunjung 1000. Pengunjungnya banyak, saya itu tidak hanya 36, 37. Saya itu kalau ngaji pengunjungnya 1000, 2000. Masya Allah. Tapi kabar gimana? Saya ada di situ, pasti ribuan pengunjung tumplek nih. Sekali aku masuk YouTube, puluhan ribu, ratusan ribu yang melihat YouTube saya. Kadang-kadang menjadi kebanggaan. Ngono di dunia jenenge, dadi nek dunia tok. Ya. Jadi nenek sekedar dunia. Makanya kalau soal betul kata saya, ilmu dengan keseluruhannya adalah dunia. Ilmu sing kula jenengan gadai iki dunia. Tapi ketika ilmu bisa dijadikan akhirat apabila manusia mengamalkan daripada ilmunya. Wal akhiratu kata Sahel minhu dari ilmu, akhirat sangka ilmu kuwi yaiku wujude ngamal kelawan ilmu. Masih dipun perinci kata Sahel wal amalu kulluhu habaun. Wal amalu lan utawi ngamal kulluhu sakabehane amal iku habaun. Napa nggih? Habaun kuwi bleduk. Nggih. Habaan mansura seperti debu yang ditabur-taburkan ngoten niku. Habaun lebu, ngamal kuwi kaya lebu. Nah, jenenge lebu ya wis kapan keterangin wis morat marit. Wal amalu kullu habaun illal ikhlas, kejaba ngamal sing ikhlas angele. Jadi ngamal iso mbok arani ilmu, kena mbok arani dadi ilmu akhirat. Lek kapan ilmu sing mbok ngerteni kok ngamalno, tur lek ngamalno diperinci sampai detail iso ikhlas ing dalem mengamalkan ilmunya. Padahal kalau kita mengkaji di beberapa waktu kemarin di Zikir Sadariyah yang sudah kita kaji, ketika kita berbicara nafsu, seseorang akan bisa menaikkan kualitas ikhlas apabila dia sudah mencapai pada tingkatan nafsu yang sudah layak, mulai setemut ma'innah, mulai yang mulhinah, mulai yang radiyah, mulai yang mardiyah, mulai yang kamilah, langgek wong iku bisa mencapai puncak keikhlasan. Dan pengriki niki sing angel ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sebuah ilmu betul-betul akan menjadikan akhirat apabila ilmu yang kita ketahui adalah ilmu yang kita amalkan. Oh, sampai ada orang yang bertanya. Ada orang yang bertanya, Pak Yai, Pak, kula niki kepengin golek ilmu tapi saya takut menyia-nyiakan ilmu. Aku ki wedi arep melok ngaji ki wedi. Luas aku ngaji rasa nyanyi kan banyak orang-orang yang beralaman seperti itu. Ya pun tidak ngaji tidak gelem yo alah aku melok ngaji terus malah kita ora iso nyanyi nek mengrungokno tok aku ndak melok ngaji tidak mboten masalah jare. Ketika ada orang bertanya, aku itu menginginkan mengaji ilmu tapi aku takut menyia-nyiakan ilmu. Dijawab, cukuplah kamu meninggalkan ilmu dianggap kamu menyia-nyiakan ilmu. Lek sampean ra gelem ngaji, justru ra ngajimu iki lho sing diarani menyia-nyiakan ilmu. Mulane pede mawon, sing penting awake ngaji. Sapa ngerti hari ini kita belum bisa mengamalkan apa yang kita kaji, mungkin hari esok, mungkin seterusnya kita bisa mengamalkan. Ojo muni-muni, palesane pagi wong gak ngaji ya. Lalu aku malah dah ngaji terus akan beban rasa nyanyi malah foto karo menyanyikan ilmu. Itulah setan urip modele ngoten iki. Maka dijawab, seseorang yang tidak mau mencari
ilmu. Wong sing ora gelem ngaji, yo kuwi lho malah wong sing diarani menyia-nyiakan ilmu. Paham itu ya? Jadi disinilah betapa sulitnya kita untuk menyikapi sebuah ilmu yang akan mendorong kula panjenengan mendapatkan kemanfaatan ilmu itu. Mulane kudu jelimet golek gurune, adabiyae, bagaimana mengagungkan sang guru, proses untuk mendapatkan kemanfaatan ilmu. Nah, orang-orang yang menempati ilmu bermanfaat ini, tinggal dimanapun, rumah yang ditempati akan bisa menjadi baiti jannah. Siapapun anak yang kita modali ilmu agama dengan benar, insya Allah anak kula jenengan arep dadi wong soleh. Maka kunci untuk keberhasilan seorang ibu dikatakan berhasil ketika ibu-ibu ini mampu menelurkan generasi-generasi imani, generasi-generasi yang soleh dan solihah. Bila balik matur, seorang ibu dikatakan berhasil dalam mendidik putra-putrinya apabila sang ibu mampu mewujudkan putra-putri yang soleh dan solihah. Tidak perlu kita tahu bagaimana bentuk ibunya, mbok elek, mbok ayu, mbok ora masalah. Yang penting ibu kok bisa mencetak anak yang soleh dan solihah, maka itulah ibu yang berhasil. Jadilah kita ibu-ibu yang berhasil. Nah, makanya untuk menentukan ilmu itu sangat-sangatlah riskan sekali kalau kita hanya sekedar melak-melok geruduk, mboten mengantisipasi dengan baik, maka kita akan berbahaya. Ingat tadi, al ilmu kulluhu ad-dunya, ilmu dengan segalanya adalah dunia. Nah, ijek diomongne ngeten iki dunya. Ilmu yang masih dibicarakan ini dunya tok niki dunya. Mulane kadang-kadang kiai kuwi sampe dawuh lha ya wong-wong sing padha ngomongno ilmu ngalor ngidul kae iki besok dituntut karo Gusti Allah. Ngoten niku. Mulane mboten gampang menjadi seorang pentausiah itu risikonya besar sekali, tidaklah sesuatu yang mudah. Ngoten ya. Dituntut. Mulane termasuk diomongaken asadul hasrah yaumal qiyamah niku diomongaken bolak-balik. Enten wong sing paling cilaka besok ning dina kiamat niku lak gara-gara napa? Gara-gara eneng wong sing mulangi ngaji kula jenengan, eneng wong sing mlebu swarga krana pendidikan kula jenengan, eneng wong sing mlebu swarga karena pelajaran kula jenengan, tapi justru sing bodho mulangi malah nyemplung neraka. Ngoten niku lho Bu angel nggih. Oleh karena itu para jamaah rahmati Allah, kalau dikatakan sahal ilmu adalah dunia dengan keseluruhannya dan akhirat daripada ilmu adalah seberapa kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Dan amalan kita yang semuanya yang melalui ilmu hanyalah menjadi debu yang bertaburan belaka apabila tidak disertakan ikhlas dalam setiap amal. Padahal kula matur teng panjenengan berkali saya matur terusane dawuh niku wau dipun aturaken. Dipun aturaken waqala dawuh sahil matur maneh padahal annasu kulluhum mauta. Ini sering kula aturaken jenengan. Annasu kulluhum mauta dawuhipun sahil. Sahil niki tunggale sing dawuh teng kitab pamrih tunggal niku. Alamatu hubbillahi hubbul Qur'an. Wa alamatu hubbihima hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatu hubbin nabi hubbis sunnah wa alamatu hubbis sunnati hubbul akhirah wa alamatu hubbil akhirati budud dunya. Ini kalau saya tahu sahal intinya luar biasa ya. Sahal jauh mang ning arep ngomongno ilmu dengan kita dunia dan ilmu dari akhir adalah amal dan amal semuanya laksana debu yang berteburan kemana-mana, tidak ada artinya karena debu itu kecuali amal yang dikerjakan dengan ikhlas. Padahal sahal dawakan malik annasu kulluhum mauta, menungso dengan keseluruhannya adalah bangkai hidup. Menungso kuwi lir kadya mayat hidup annasu utai menungso kulluhum ya sekabeh nas iku mauta al-bazan fa'la pira-pira kang mati.
Illal ulama kejaba para ulama. Ya kula sampean ulama ya ora katut. Berarti padha karo awake iki ya wong apa iki wong murid tapi hakikate mati maknane. Mati atine sajane itu. Bukan mati fisiknya, mati atine. Menungso kabeh mati atine kejaba ulama. Wal ulama'u kulluhum wal ulama'u sukara. Ulama-ulama iki apa bae pira-pira kang mendem ilal amilina kejaba wong sing padha ngamal kabeh. Lho jane to. Diarani ulama wis anggap apik, ojo. Peh wong terus ulama wis sampean anggap top chair ojo. Dalam kitab Ihya membahas panjang kali lebar tentang ulama usuk, tentang ulama sing elek, enak sing ulama akhirat. Belum tentu ulama-ulama kita ada ulama akhirat. Makanya sudah terketok dengan YouTube yang sudah bertebaran kemana-mana. Tanpa Anda menyeleksi dengan benar, akan Anda dengarkan. Kalau saya khawatir ini kira sing ngaji wong NU, sing ngunggah akun ora jelas, sehingga kajiannya hanya dicuplik-cuplik, dipotong-potong, sehingga Anda terketokkan dengan kajiannya orang NU sendiri. Tadane orang ngono, tapi dicuplik itu. Nah, Anda akan terketok di situ. Wis to, iya bener ngaji YouTube yo ngono kae, tapi sing benar tenan. Bener lho nggih, akun channel Taman Bunda. Nah, saat ini ya siapa yang tahu akun channel orang itu baik, benar dan tidak? Kan nggak tahu. Pokoknya yang YouTube sabare kuwi, kalau sudah diterang Gus Ba, sama ditali Gus Ba. Lah kula yang tahu Gus Ba pisan terketok kok kula. Mosok Gus Ba wani nasihati Gus Muafik. Orang mungkin itu yang sering saya ketahui. Ternyata diunggah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengkasih judul yang tidak bertanggung jawab juga. Hati-hati. Padahal juga YouTube wonge dhewe padahal, tapi salah yang mengunggah, dicuplek jauh-jauh sing kirane dereng selesai disampaikan dipotong di tengah jalan, ini akan menyesatkan manusia juga. Ngaji sing nyaman yo ngene iki saja. Ngaji on air ngaji online sing nyaman yo wong on air ngeten iki. Nggih, masyaallah. Kita sudah berapa tahun, sudah 9 tahun kita on air di ngaji-ngaji seperti ini kena ini. Kita cari guru yang kena tenan, bodoh digulai yo mae ra kena gurune. Itu sama ra kena gurune, ya. Kena kita cari gurunya kena, dan kita tidak ada yang memotong di tengah jalan kajian seperti ini. Apa harus memotong? Nah, terbalik dilakukan di YouTube bisa nanti diunggah orang lain dengan dipotong sepotong yang bisa menimbulkan konflik dalam pijatonya orang-orang yang benar malah menjadi salah. Mergo zamane wis zaman fitnah. Ngoten lho ya. Zamane zaman fitnah, zaman kemunafikan, zaman kefasikan. Mumpun di tengah-tengah kula dengan zaman fitnah niki hati-hati. Hati-hati wong selani ngalor ngidul fitnah koncone, ngalor ngidul fitnah gurune. Mumpun kendel wong niku pun kendel. Ngalor ngidul fitnah bojone wis kendel. Ngalor ngidul fitnah wong tuane pun mboten enten saru siku babar pisan. Kenapa itu terjadi? Karena ini memang sudah zaman fitnah. Lalu Abu Bakar itu Umar itu, ya Allah, matikan aku sebelum zaman fitnah itu datang. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya sebuah fitnah. Ketika aku ada diberi fitnah uang betul sabar, Masya Allah, kita akan hancur itu keping-keping. Ketika kita difitnah orang lain dan kita tidak sabar. Langsung balik kaya pulau dulu aneh sing iri. Balik kaya pulau kan balik apa ini? Balik cili-cili aneh sing iri. Rela dia memfitnah saya di mana-mana tanpa ada fakta sama sekali. Demi apa? Ben kula gak payu. Dan itu lu susum lah. Kula menyadari itu semua. Ketika saya kemarin ke kiai saya, aja menotat, aja mbok rungokno. Iki zamane urung nek. Urung engko awakmu diuji karo Allah. Ning Indonesia eneng jamaahmu Taiwan ketuan kono yang Taiwan cepet sampean. Wah, iki wis fitnah malah bahaya. Ngati-ngati ujian sing basa ngoten niku. Tadi bilang kiai saya, kamu di Jawa Tengah tapi di Tulungagung dijumpai. Padahal kamu posisi Jawa Tengah, ada orang yang ketemu kamu di Tulungagung. Coba itu siapa coba? Itu juga ujian yang besar pula. Iyalah pas ning Tulungagung cuma
Alim ujub sing melakukan kebaikan, coba kalau melakukan keburukan pas mendem ngono jajale. Hancur berkeping-keping manusia. Zaman fitnah sangat-sangat berbahaya. Jadi annasu kulluhum mauta ilal ulama wal ulama sukara. Ya bener anang wong iki ora mayit tapi urip, ya kuwi ulama tapi uripe mau mendem, nek diambil manfaat apa? Wis jejuluk ulama tapi ulama sing mendem, wal ulama sukara. Ulama sing mendem. Tegese ya urip nganti ya mendem kan urung mati ta Bu nggih. Jadi dikatakan ulama sing ngene iki darane ulama sing mendem. Wal ulama sukara ilal amilin, pirang-pirang wong iso dalil, pirang-pirang wong iso pengajian tapi gak iso nglakoni isi dalam kandungan kajiannya. Siapa itu orang? Itulah orang yang dikatakan ulama sukara. Bukan pengajian tapi ra iso praktekno isi daripada kajian. Ini kuau kamin mudzakirin lillah tapi dia justru malah nopo nasin lillah. Pirang-pirang wong sing ngejak menung zikir Allah tapi dia lali karo Allah. Niku lho. Lah kajiane dadi zikir zikrullah bolak-balik tapi dia dhewe gak tahu zikir karo Allah, wiritan ora tahu kok ngajak-ngajak wiritan. Coba. Nah, model seperti ini dikatakan ulama usukaro. Ya ulama itu kan ngaji wong duwe ilmu kok mulane ulama mergo ilmu dikatakan sahal tadi ada ilmu dengan keseluruhan dunia, maka ada ulama juga dikatakan ulama dunia mergo ilmu kuwi dunya. Pemegang, pembawa ilmu, pemilik ilmu dikatakan ulama. Lha sampeyan sing nggone ilmu dunya kok urung kok amalno, ketika orang ini membawa ilmu hanya ilmu yang belum diamalkan, maka dia dikatakan ulama usul ya, bahkan disebut dengan ulama usul. Ulama usul, ulama sing elek. Setelah dia mengamalkan ilmunya, maka dialah dikatakan ulama sing akhirat. Mulane wonten setunggalipun dawuh la yakunul mar'u aliman kata Rasulullah. Layakunu ora bakal ana sapa almar'u wong suci iku aliman diarani wong alim. Layakunul mar'u aliman, tidaklah seseorang disebut sebagai orang alim hatta yakuna bi ilmihi amilan kata Rasulullah. Hingga dia mengamalkan ilmunya. Tak baleni malih. Layakunul mar'u aliman, seseorang tidak dikatakan alim hatta yakuna di ilmihi amilan, hingga dia mengamalkan ilmunya. Nah, ndak ning kene lho. Lah wong sakniki terkecoh mbon kuwapan ketok maca kitab berinding, dalil apal rono apal ini apal hadis 17.000 ngono wis dianggap wong alim. Ora alim, dia sedang punya ilmu itu, ilmu hafalannya ada. Jangan kamu kurang alim dulu, dia orang yang banyak hafalannya. Ngono ae. Jadi mengatakan seseorang al-alim itu sik wae tenan. Katakan saja dia punya ilmu, punya ilmunya, ngono. Dia punya ilmu, dia pegang ilmu itu, pegang ilmunya. Jadi eneng wong duwe ilmu bengkel, mek roh teorine nggarap motor tapi durung bengkel, maka kamu tidak akan menjuluki dia sebagai seorang bengkel. Paham kan? Eneng wong ngerti carane dandani motor, tapi dia blas urung tahu praktek dandani sepeda motor, maka kamu ingin menyebut dia seorang bengkel. Oh, kawani kabeh. Ya arane bengkel nyatane ora buka bengkel sepeda motor, ora buka bengkel mobil. Tapi dia tahu ilmu cara membenahi mobil dengan benar. Tak sekolah-sekolah STM, sekolah belajar dari mobil. Tapi gurunya apa yang mbok arani bengkel? Betul toh? Gurunya orang tahu bengkel, tapi dia tahu teori persisnya membenahi mobil yang rusak. Cara melaku kok mesti poinnya nang kene. Ngerti deh, tapi dia ora tahu praktek, maka Anda tidak akan mengatakan bengkel sekalipun dia pintar ilmu mobil.
Ya, padahal wong-wong sing sedandan mobil mbok arani bengkel, lek kapan wong sing ngerti mobil terus praktek bengkel, maka itulah yang Anda sebagai seorang bengkel. Waduh. Makanya lanang wong hafal Al-Qur'an yo ngose, aja maning alim sik, duwe ilmu hafalan Al-Qur'an. Ngono lho carane, Bu. Jadi kita udah gampang gumun lho karo wong iki. Gampang ngono, pah jan tenan, jan tenan pah. Aja pah sik to. Al ilmu. Gawe Kanjeng Nabi terus endi? La yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Seseorang tidaklah dikatakan sebagai seorang alim hingga dia mengamalkan ilmunya. Ini bener. Mulanya bener karo Salma. Dan Kanjeng Nabi pun juga cocok dengan dari Salma tadi sesuai karo Kanjeng Nabi. Tidak salah saling matur. Mulanya ketika ada an-nasu kulluhum mauta ilal ulama wal ulama sukaro. Wong kabeh mayit urip kejaba ulama. Lah ulamae mendem ilal amilina kecuali dia orang yang mengamalkan ilmu. Saya mengamalkan aja loh, saya ada urusan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Padahal Imam Kanjeng ngaturaken layak-layakunul maru aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Padahal ngamal tok niki wau dereng cukup. Dawe sahal ning ngarep wal amalu fihi habaun. Ngamal kuwi kaya debu yang bertaburan atau angin ngalor ngidul illal ikhlas kecuali bersamaan dengan keikhlasan. Nah, sing dikaro Kanjeng Nabi ayatul maru aliman hatta yakuna bilmi aliman gimana ya wong sing ngamalno dengan ikhlas iki sing dikaro Kanjeng Nabi wong sing dereng ngalim. Nah, lek ngomongno ikhlas sing ngamal wangel arep ngecek kealiman seseorang. Di kena wong bu arane ngalim nek wis ngamalno ilmu tur eneng gandeng rentenge karo jenenge ikhlas. Nah, padahal untuk mencapai puncak keikhlasan tentunya Anda jangan mengkaji tentang bab nafsu kemarin banyak Anda akan paham. Gitu? Wal ulama ilal amilin. Wal amiluna pengamal saja, pelaku amal soleh saja. Kulluhum maghrurun. Saya ngatakan ini, sahal dikular rinci yang genahno kaitan dengan orang yang dikatakan amalnya beramal tenan iki lho. Tukang ngamal ae sik kebujuk. Aneng wong duwe ilmu ora ngamalno ora kena mbok arani wong alim, aneng wong ngamalno ilmune yo ora kena mbok arani alim. Dia masih mengamalkan ilmunya karena terbujuk juga. Terbujuk berarti ngamale dereng karena Allah. Aku kadung tukang pengajian ngene, lah aku ora ngamal lah yo dinyak wong dianggap aku ki omdo. Nah, sehingga dia melakukan amalan itu bukan karena Allah, karena takut dikatakan omdo. Tahu enggak omdo itu? Omong doang, aku dianggap jarkoni, iso ngajar, iso nglakoni. Akhirnya dia ngamalno ilmu yang diamalkan, yang diajarkan itu dengan alasan karena itu. Orang yang seperti ini mengamalkan ilmu bisa diarani maghrur, terbujuk. Nah, kenapa diarani maghrur? Karena belum lillah atau belum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wal amiluna kulluhum maghrurun illal mukhlisin. Wong sing ngamal dengan keseluruhannya masih disebut orang yang terbujuk kecuali orang yang amal dengan ikhlas. Wal mukhlisu ala wajalin hatta ya dari madza yuhtamu lahu bihi wal muhlisuna lan wong kang padha ikhlas iku wae ala wajalin ing atase kaweden hatta ya dari sainggo ngalusi perkoma ing apa yuhtamu den pungkasi sapa lahu mukhlis bihi kelawan orang-orang yang ikhlas saja masih dalam kekhawatiran. Nah, wong-wong sing ngamal ikhlas mawon iki kuwatir nih Bu, dipun tingali besok akhire piye karena innamal a'malu bil khawatir
amal dipun tingali pungkasane ijek diwedeni itu kan ikhlas mawon saya ditakutkan bagaimana akhirnya besok apakah sampai akhir hayat iso ngamal ikhlas. Dari ulama-ulama mbiyen ngeten iki wis bertentangan karo ulama-ulama anyar saiki saking wakai kitab yang diwaca akhirnya mungkin bingung paling mungkin dia bingung kakean maca kitab paling bingung. Wong sing ikhlas mawon ijek dikhawatirkan bagaimana di akhir hayatnya maka cocok dengan kitab Kamil Hujan kemarin siapa al-muslim itu man mata alal Islam. Sapa to sing bareng wong Islam kuwi ya kuwi wong sing mati netepi agama Islam. Iku lho wong sing selamat. Siapa orang kafir? Orang kafir al-man mata alal kufri ya kuwi wong sing mati netepi kekufuran. Lah, ndelok ning kene iki lho. Aja itu awake saiki Islam terus nyudin-nyudin wong liya kafir. Ndung tentu lho, yai bar sesa kurang ngopo? Yai bardo ngalime kurang piye santri 60.000 wakilah 70.000 iso mikir kabeh gara-gara keramat Yai Barseso. Ewa semono naudzubillah summa naudzubillah min dalik akhire dadi cilaka dadi kafir mergo mati lek netepi kafir. Itu yang dirahmati Allah. Saya ajak dia semakin cerdas ya. Ajak dia cerdas menyikapi ngono lho. Jadi orang gampang gumun, orang gampang gumun. Itu sampai terutama nih kalau yang saya kemarin ada yang tanya, Mbak Wan itu tanya kepada saya tentang mengatakan non muslim dengan kafir itu mulai kayak tak jelas nih. Ternyata dalil di kitab Kamil Hujan bisa menguatkan kita bahwa kita sekarang percaya kepada ulama-ulama NU berarti begitu bijaknya, begitu kuat akhlakul karimah ulama-ulama NU kita itu yang wajib untuk kita tiru. Wah semono, nek delok YouTube delok akun dhisik channel YouTube sing benar. Ojo kene gambare Abdul Sirot, kene gambare Gus Baha, terus sampean rungokno sik, kadang gitu klik tok. Diculik sing bikin kontroversi ngajine nggih. Mulane ande, dene kajian Gus Baha itu saya seneng, ande itu urut kajiannya. Lah sing ngunggahne niku ora diurutno modele amrih payune didelok wong ben ngetokno duit tok. Kaya Gus Nur niku channel munjiat niku 1 bulan tidak kurang 30 juta. Ora ngajar kan. Ya mengki ngono kowe tok lah ya. Masyaallah sehingga kebenaran dia diabaikan demi uang, demi uang. Masyaallah ora peduli wis sing penting wong engko tertarik nonton YouTube sampean sing sampean unggah yo mah. Lha ora peduli iki sing mbok unggah iki piye lah, sing unggah dhewe ya ora kon ra kliwon pisan. Lah niku malah berbahaya. Rata-rata ya ora kon ra kliwon sing ngunggahi. Sing penting piye carane utek menungso iki, piye carane bener duit. Akhirnya apa? Berani membuat judul yang sesuai dengan kajian. Banyak yang sama tak percaya. Terus sama cek nanti YouTube-nya Gus Baha niku ada yang disampaikan tidak sesuai dengan judulnya. Ternyata baru tak telusuri akun yang mengunggah itu ternyata akun sembarangan. Bukan akun dari Gus Baha sendiri. Ya, mulane hati-hati, tidaklah gampang. Jangan kamu menganggap dulu YouTube tidak ada masalah. Oh, tunggu tanggal mainnya. Kalau Anda terlalu YouTube ini dulu wayang ki dalam semenugoh, dulu wayang ngono aneh pelajaran. Dulu wayang yang pelajaran. Tapi apa dulunya kemarin ya? Masya Allah, jalan po enak Indonesia itu kisah Nugroho. Tapi kersane Allah memang tidak dipanjangkan kalau usianya sampai di situ 48 tahun beliau tutup usia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini di Aula Sa'adah bisa pintar menyikapi segala masalah. Ojo mbok telan anjir, ngomong anggap ae. Sing ngomong kan lulusan Timur Tengah terus mbok anggap aja se. Tenang ya, hati-hati. Tidak ada jaminan untuk kita semua bisa menganggap orang-orang yang seperti itu kita anggap benar. Pokoknya gandulan sarangnya ulama NU, insya Allah dengan selamat. Ojo mikir liyane wis. Yen ono arep piye-piye ben yang penting tetap gandulano ulama NU, kuatkan akidah ke-NU-an kamu, insya Allah panjenengan jadi selamat goro-goro gandulan sarunge Kiai NU. Amin Allahumma amin. Mekaten amin Allah. Allah
sedikit yang kita kaji melalui acara dari Ibu Itoh dan juga Ibu Tutik. Mugi-mugi beliau yang menjembatani acara pada sore hari ini, hajat-hajatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir di aula Sa'adah pada sore hari ini mugi jadi sebabipun hajat panjenengan, mugi dipun ijabah lan dipun ridani kalian Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan katsirin, hamdan yuwafi'u yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi jalali wajhika karim wa 'azimi sultan. Allahumma yassir lana umurana ma'a rahatil qalbina abdanina. Salamatu wal afiyati fid dunya wad dunya. Wa kun lana sahiban karina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman ya Allah wa qalban lisanan dzakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa waladan salihan ya Allah wa waladan salihan wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan mubarakan wa umran tawilan bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa hajati Ibu Itoh, Ibu Tutik, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.